Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bitonina Pamungkas, salah satu mahasiswa Universitas Buana Penjuangan Karawang, program studi psikologi, yang pada hari ini akan melaksanakan praktikum dari salah satu mata kuliah konseling. Dan di sini saya akan menjadi sebagai konselor. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang Denny. Waalaikumsalam, selamat siang Indra. Gimana kabarnya Den? Baik. Alhamdulillah kabar saya baik. Oh, syukur alhamdulillah. Untuk Indra sendiri gimana kabarnya? Oh, alhamdulillah baik, Den. Walaupun kemarin-kemarin saya sempat sakit sih beberapa hari. Kalau tidak salah, 3 hari, Den, saya sakit. Ya, untung sih saya nggak sampai dirawat. Saya sakit tuh karena ini, Den, tugas. Terutama kemarin tugas apa tuh? Eh, Kuali, proposal tuh. Terus, oh ya, pas ngerjain Intel, Den, saya sakit di situ. Saya nggak bisa bangun, nggak bisa apa, nggak bisa ngapa-ngapain, pusing banget pala Den. Oh ya Den, gimana tahun baruannya kemarin? Ngingat banyak ya tugas, pasti tahun baruannya kurang menikmati ya Den ya. Iya, justru itu. Kemarin tuh banyak tugas. Tugas yang terutama itu tugas proposal KP dan banyak hal lain dari tugas lain-lainnya yang harus dikerjakan juga. Jadi tidak sempat untuk tahu baruan juga gitu. Oh gitu ya Den. Oh ya Den, gimana kabar Cikampek? Macet nggak? Kalau kabar dari Cikampek sih sebelumnya alhamdulillah kabar baik ya. Tapi untuk di jalan raya kan terutama yang mau ke arah Karawang itu macet parah. Sempat ada patroli juga dari polisi dan jalan pun ditutup, dibatasi Oh juga ditutup. Oh ya. orang yang lewat. Iya, Sama sih, saya juga tepatnya di Kosambi Den. Macet parah itu Den. Mobil sampai nggak bisa maju Den, saking banyaknya. Motor pun saling nyalip Den. Ya begitulah Indonesia. Kalau sebelumnya Denny udah pernah melakukan konseling belum? sebelumnya untuk saya pribadi sudah melakukan konseling di waktu kemarin-kemarin. Oh iya bagus. Berarti Denny sudah tahu ya bahwa proses konseling itu dibatasi oleh waktu, dan kebetulan kali ini kita dapat menggunakan waktu kurang lebih 10 menit Den. Jadi apabila ada yang harus ditindaklanjuti, kita dapat mengagendakan pada pertemuan selanjutnya. Gitu Den. Oh ya Den, gimana perkuliahannya di masa pandemi saat ini? Apakah perkuliahannya baik-baik saja seperti biasanya atau bagaimana? Alhamdulillah untuk saya pribadi sih kuliahnya baik-baik saja ya, tapi entah kenapa gitu motivasi belajar saya untuk sekarang-sekarang turun gitu. Itu kenapa ya, bisa dijelasin penyebabnya gitu? Kalau untuk itu menurut saya penyebabnya itu mungkin dari yang pertama ya, mungkin dari pandemik sih. Di masa pandemi saat ini ya otomatis pembelajaran pun jadi kurang maksimal, tidak semaksimal kuliah offline. Itu sih menurut saya. Dan yang kedua itu, coba sebelumnya saya tanya kepada saudara Denny, apakah Denny mengikuti organisasi di kampus? Ya, untuk saya pribadi sih kebetulan ya saya di tahun ini mengikuti organisasi di kampus. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama ya Denny mengikuti organisasi tersebut? Dari semester berapa gitu? Kalau dari saya sih dari semester 3 sih sudah mengikuti, tapi belum masuk ke organisasi, tapi masih kumpul-kumpul Oh bahas-bahas. ya.
tentang organisasi Ya, juga gitu. mungkin ini menjadi salah satu penyebab ya Den, termasuk ya dikarenakan Denny mengikuti organisasi tersebut sehingga Denny tidak menempati waktu luang untuk belajar. Jadi Denny kurang fokus dalam kuliahnya gitu. Ini termasuk sih menurut saya termasuk ke dalam salah satu penyebabnya kenapa Denny kurang motivasinya dalam perkuliahannya. Ya kita sudah tahu kan resiko memasuki organisasi itu seperti apa. Sedangkan kita memiliki kewajiban sebagai mahasiswa untuk tetap belajar dan mengerjakan tugas-tugas kita dan seperti itu. Dan yang ketiga coba saya mau tanya lagi, apakah Denny bermain game? Ya, untuk saya sih sering ya bermain game. Karena di saat saya tidak ada kerjaan, pelariannya itu pasti ke game gitu, Nah, biar terasa terhibur. nah ini malah faktor utamanya dari semua faktor ini, faktor game ini menjadi faktor penyebab utamanya. Menurut saya itu sih. Nah, makanya Den untuk kedepannya kebiasaan ini dikurangin. Misalkan yang tadinya sehari main game 8 jam total gitu, 8 jam total main game terus. Kan tidur pun jadi begadang ya. Kayak gitu tidak bagus Den. Kurangin kebiasaan seperti itu. Ya minimal sekarang yang tadinya 8 jam jadi 2 jam saja seperti itu Den. Nanti sehingga kedepannya pun bakalan berubah kok. Denny motivasinya naik lagi Den. Percaya sama saya. Baik, terima kasih atas partisipasi yang Indra berikan kepada saya. Oh iya Den, saya ingin menanyakan sedikit hal tentang Denny. Untuk sebelumnya, mohon maaf bila tersinggung. Saya tidak ada maksud apa-apa sih selain itu. Saya perhatikan sudah beberapa kali di Zoom saat Denny sedang presentasi, mengapa Denny selalu gugup ketika presentasi? Apa yang menyebabkan Denny seperti itu? Oh ya, baik. Jadi yang pertama itu saya kurangnya percaya diri gitu. Karena kenapa? Saya ada tekanan luar dari audiens gitu. Saya kurang percaya diri ke diri saya. Jadi grogi jatuhnya itu. Jadi tidak bisa perlahan-lahan menjelaskan presentasinya. Jadi seolah-olah tekanan itu masuk dari audiens dan saya tidak bisa mempertimbangkan hal yang grogi itu tidak terjadi gitu. Oh, jadi karena tekanan audiens ini ya yang membuat Denny menjadi gugup, grogi. Ya, melihat audiens itu kan banyak. Nah, pusatnya itu hanya ke Denny saja. Apa karena itu yang membuat Denny menjadi grogi gitu? Ya betul. Faktornya dari situ. Jadi ada kecenderungan lain dari audiens. Jadi saya tidak bisa terfokus ke materi yang saya presentasikan. Jadi Denny itu grogi karena diperhatikan banyak orang ya. Jadi seperti itu ya. Nah, betul. Nah, untuk masalah grogi ini Denny sudah dari kapan seperti ini? Kalau dari saya pribadi sih Apakah dari kecil gitu? Sejak kapan? dari sejak SMP. Awalnya? Oh, SMP. Awalnya dari sejak SMP ya. Ya. Kan pada disorakin tuh. Oh, gitu. Oh, karena itu. Jadi Ya, Denny, oh ya ya. Jadi tidak percaya diri ya. Ya, iya. emang sih ya. Coba saya ingin bertanya sedikit hal tentang Denny lagi nih. Denny bermain game itu sejak dari kapan? Boleh tahu? Kalau saya sih sejak bermain game itu dari sejak kelas 2 SMP ya. Itu sebelum bermain game MOBA. Sebelumnya saya bermain game Point Blank yang tembak-tembakan itu. Oh ya, berarti sudah lama ya.
Iya. Mungkin menurut saya ini yang menjadi faktornya sih Den, dari game. Dan apakah Denny itu suka kumpul-kumpul gitu, suka bersosialisasi dengan orang, apakah mudah kayak gitu. Kalau untuk bersosialisasi sih mudah-mudah saja ya bisa akrab gitu dengan orang yang nggak dikenal, bisa akrab. Oh begitu ya. Ya. Ya, saya akan memberi sedikit saran sih untuk Denny. Saran saya sih kurangi gamenya Den, kurangi terutama game itu ya. Ya, saya ingin menanyakan sedikit hal lagi tentang Denny. Tadi kan Denny sempat bilang kalau Denny itu mudah-mudah saja dalam bersosialisasi gitu ke teman. Di sini apakah Denny itu pilih-pilih kepada teman gitu? Maksudnya milih-milih dalam artian yang baik Denny deketin, yang buruknya Denny jauhin kayak gitu. Apakah Denny tipenya yang begitu? Atau yang mana saja Denny ngikut? Kalau saya pribadi sih saya mending ngikut dari pertemanan yang baik ya. Pertemanan yang baik maka lingkungan juga baik gitu. Kalau misalkan pertemanan juga buruk pasti lingkungan itu buruk gitu. Nah, tapi Sedikit pun pasti ada celahnya. kalau ke yang buruk ini, apakah Denny langsung menjauhi orang-orang tersebut? Atau Denny Kalau menghargai gitu sebagai teman, ikut ngobrol tapi tidak menjauhi? Bagaimana? kalau dari saya pribadi sih ya saya mending tidak langsung menjauhi ya pelan-pelan gitu. Kalau misalkan apa terulang kembali gitu, dia melakukan kembali kesalahan kepada saya, ya toleransi saya ya saya paling hilang respect gitu Oh, kepada teman saya yang telah mencelakai saya gitu dari perbuatan yang dia sengaja atau tidak disengaja. baik. Baik, mungkin cukup sekian Dan. Terima kasih atas waktunya. Sudah repot-repot membantu saya menjadi OP saya kali ini. Terima kasih kepada Denny. Terima kasih banyak pokoknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.